Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang alkohol ya. Apa sih yang dimaksud dengan alkohol ya? Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi ya, OH ya. Nah, alkohol ini memiliki rumus umum ya, CnH2n plus 2O. Oke, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat dari alkohol ya. Yang pertama, alkohol memiliki sifat mudah terbakar ya. Jadi alkohol itu memiliki sifat mudah terbakar. Yang kedua, alkohol memiliki sifat mudah tercampur atau larut dalam air ya. Terutama yang C-nya masih sedikit ya, mungkin metanol, etanol. Tapi kalau C-nya banyak, dia sifatnya nanti nonpolar ya, agak susah larut dalam air. Kemudian yang ketiga, alkohol bersifat heteropolar ya. Alkohol bersifat lebih polar ya, terutama metanol dan etanol karena adanya gugus OH ya. Jadi heteropolar itu berarti ada polar sama non polar ya. Bersifat polar karena adanya gugus OH. Di mana semakin panjang rantai karbon, maka semakin menurun tingkat kelarutan atau kepolarannya. Kemudian alkohol juga bersifat nonpolar, yaitu pada gugus alkil ya, atau R-nya ya. Jadi alkohol itu biasa ditulis ini ya, R strip OH. Nah, gugus OH-nya ini bersifat polar ya, kemudian R-nya ini bersifat nonpolar ya. Jadi kita anggap apa? Alkohol itu bersifat heteropolar, ada yang polar ya, terutama gugus OH-nya, dan nonpolar ya, gugus R-nya. Kemudian yang keempat ya, semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin rendah kelarutan dalam air. Jadi makin panjang R-nya ya, jadi makin panjang rantainya, nanti apa? Senyawanya akan bersifat nonpolar ya, karena bersifat nonpolar, akhirnya apa? Semakin rendah kelarutan dalam air, jadi semakin susah larut di dalam air. Oke, sifat yang selanjutnya adalah ya, nomor 5, alkohol memiliki titik-titik yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain ya, yang mempunyai MR yang sama ya. Ini yang mempunyai MR yang sama ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya apa? Titik-titik alkohol ya, senyawa alkohol dengan MR yang sama ya. Untuk dengan senyawa yang lain itu, alkohol akan memiliki titik-titik yang lebih tinggi ya. Kenapa? Karena pada alkohol adanya ikatan hidrogen ya. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Oke, ini ada dua jenis di sini ya. Yang A, semakin panjang rantai atom C-nya, maka titik-titiknya makin tinggi ya. Jadi semakin panjang atom C-nya, sama aja semakin besar MR-nya. Semakin besar MR-nya, nanti titik-titiknya semakin tinggi. Nah, contoh di sini ada 1 propanol ya. Ini C-nya ada 3, di sini ada 1 butanol, C-nya ada 4. Titik-titiknya lebih besar yang mana ya? Otomatis lebih besar yang 1 butanol ya. Kenapa? Karena C-nya lebih banyak. Selanjutnya yang B, pada jumlah atom C yang sama ya, alkohol rantai bercabang memiliki titik-titik lebih rendah dibanding dengan alkohol rantai lurus ya, atau sama aja, rantai yang lurus titik-titiknya lebih tinggi daripada yang bercabang. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalnya ada CH3, CH2, CH, CH3, CH2OH ya, atau namanya kalau nomor satunya otomatis dari kanan ya, dekat OH 1, 2, 3, 4 ya, namanya 2 metil 1 butanol. Di sini ya ada CH3, CH2, 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 CH2 OH ya, C-nya ada 5, namanya 1 pentanol ya, karena nomor 1 dari kanan. Nah, ini titik-titiknya besaran mana ya? Besaran yang lurus ya. Di sini C-nya sama sebenarnya ya. C-nya ada 5 ya. C-nya ada 5, 1 2 3 4 5. Hanya ada CnH2n ya, berarti apa namanya? 12O. Ini juga sama ya, C5H12O. Rumus jumlah MR-nya sama ya.
antara 2 metil 1 butanol dengan 1 pentanol. Tetapi ya pada 2 metil 1 butanol ini ada rantai cabang. Yang ini tidak ada cabang atau lurus. Nah, yang senyawa yang ini ya memiliki titik-titik lebih besar ya atau lebih tinggi daripada senyawa 2 metil 1 butanol.